Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang fungsi bool ya. Kalau sebelumnya sudah membahas tentang aljabar bool, nah sekarang ini kita masuk ke fungsi bool. Jadi, fungsi bool itu kita sebut juga sebagai fungsi biner, ya, merupakan pemetaan dari himpunan beranggotakan pasangan terurut ganda N ke himpunan B 0,1 gitu. Kemudian di sini kalau saya punya fungsi bool dengan n variabel, notasinya biasanya seperti ini ya. Saya menuliskan f fungsi dari x1, x2, x3 sampai xn. Nanti variabelnya boleh bentuk seperti ini atau juga bisa pakai abjad ya, A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, di sini untuk contoh dari fungsi bool, jadi nanti kalau saya punya fungsi bool dengan dua variabel, maka nanti kombinasinya adalah bentuknya 00, 01, 11, 10. Nah, ini kalau misalkan saya fungsi boolnya adalah variabelnya x dan y, maka 0, itu menyatakan x aksen, y aksen. Kemudian 01 adalah x aksen y, 11 itu menyatakan variabel xy, kemudian 10 merupakan variabel x, y aksen. Nah, sekarang kalau saya punya fungsi bool dengan tiga variabel, misalnya x, y, z ya, berapa kombinasi nilai yang kita bisa bentuk? Atau Anda ingat lagi mungkin di LMH Anda udah pernah belajar ya, kalau membuat suatu kombinasi, biasanya kan membuatnya dalam membuat dalam tabel kebenaran ya. Jadi kalau misalnya Anda punya tiga variabel dalam membuat tabel kebenarannya itu ada berapa kemungkinannya berarti? Ada berapa? Kan nanti ada 0, 0, 0 gitu ya. 27. Berapa? 27 tadi ya Mbak Nisa ya. Yang lain berapa jawabnya? Iya, Bu. Yang lain berapa jawabnya? Kalau 27 kira-kira apa saja Mbak Anissa? Kemungkinannya apa saja berarti? Ada XX. Tiga variabel Mbak. Berarti Hmm, kan kalau saya tuliskan dalam bentuk ininya 000 gitu ya. Kemudian ada 001, 010 dan seterusnya. Kira-kira ada berapa banyak kemungkinan yang kita bisa buat? ada 27, Bu. 27. Oke, yang lain gimana? Apakah 27? 27 itu dari 3 pangkat 3 ya, Mbak Nisa ya? Iya, Ibu. Ya, di sini kalau Anda hitung nanti ada sebanyak 8 kemungkinan yang kita bisa buat ya. Nah, kenapa 8? Karena kan nanti Anda buatnya gini. Ingatnya kalau di matematika diskrit ya, kita berarti kan kalau tiga variabel punya tiga tempat, masing-masing tempat kemungkinannya adalah ada dua kemungkinan ya, bisa 0 atau satu saja. Berarti kan kalau ada tiga tempat, 2 kali 2 kali 2, berarti 2 pangkat 3, sama dengan 8. Apa saja isinya? Yaitu nanti 000, 001, 010, 100, dan seterusnya ya, Anda bisa menjabarkan. Jadi ada 8. Nah, sehingga kalau saya punya fungsi bool dengan n variabel, maka berapa banyak kombinasi yang kita bisa buat di sini? Kalau tadi 2 ada 4, kemudian untuk yang 3 variabel ada 8. Berarti kalau untuk n variabel kita punya ada sebanyak 2 pangkat n ya. Jadi itu. Nah, nanti kombinasi-kombinasi itu
yang akan kita ini kan nanti bisa kita lanjutkan ke dalam suatu minterm gitu ya. Nanti kita belajar minterm. Nah, kemudian di sini fungsi bool itu dapat disajikan secara aljabar dan dengan menggunakan tabel fungsi bool. Untuk yang tabel fungsi bool itu seperti Anda membuat pada tabel kebenaran ya. Nah, sekarang jika fungsi bool nyatakan dalam tabel fungsi bool, maka nanti kombinasinya ada sebanyak 2 pangkat n yang tadi saya bilang ya. Ini ada contoh, misalkan saya punya fungsi bool dengan 3 variabel. Variabelnya adalah x, y, z. Fungsinya adalah x, y, z ditambah x aksen y ditambah maaf, y aksen z. Nah, di sini fungsi f itu memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda 3, ya karena ini x, y, z ya, ke suatu himpunan 0, 1. Jadi nanti nilainya bisa 0 atau 1. Nah, kalau dengan menggunakan tabel fungsi bool seperti apa? Untuk menggunakan tabel, oh belum ada ya, nanti. Untuk menggunakan tabel tuh nanti kita tinggal memasukkan saja nilainya ya. Jadi kalau misalnya, tadi kan saya bilang ya, kita punya ada 8 kemungkinan, 8 kombinasi. Misalnya kalau saya masukkan di sini x-nya 0, y-nya 0, z-nya 0, terus terhadap fungsinya ini ya, berarti kan 0 kali 0 kali 0, itu 0. Ditambahkan, nah 0 aksen berarti 1, 1 kali 0, 0 ditambah y aksen berarti 1, 1 kali 0, 0. Nah, 0 tambah 0 tambah 0, maka hasilnya 0 ya. Untuk x, y, z-nya 0, 0, 0, maka nilai fungsi boolnya 0. Nanti Anda coba lagi, kalau x-nya 0, y-nya 0, z-nya 1, maka nanti hasilnya apa? Gitu ya. Itu yang menggunakan tabel fungsi bool. Nah, kemudian pada setiap ubah atau variabel dalam fungsi bool atau fungsi boolean ya, termasuk di dalamnya itu bentuk komplemennya kita sebut sebagai literal. Jadi saya punya contoh di sini fungsi bool dengan 3 variabel x, y, z aksen itu terdiri dari 3 buah literal. Jadi yang disebut literal itu yang ininya ya. Jadi x 1, y 1, z aksen 1. Jadi ini terdiri dari 3 literal. Nah, kemudian contoh yang kedua. Misalkan saya punya fungsi bool dengan 3 variabelnya ABC, yaitu fungsinya ABC ditambah AB aksen ditambah BC. Nah, fungsi F itu memetakan nilai-nilai pasangan turut ganda 3 ke himpunan 01. Nah, di sini contohnya seperti tadi ya. Berarti kan di sini kalau saya ambil A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1, maka Anda tinggal masukkan ke dalam fungsinya. Anda masukkan ya. Jadi 1 kali 0 kali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 0 kali 1, maka nanti dapat hasilnya 1. Nah, kita buat dalam bentuk tabel di sini. Nah ya, Anda lihat di sini. Jadi kalau A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, nilainya 0. Dan seterusnya. Kita punya ada 8 kombinasi ya. Nah, kemudian untuk membacanya biasanya karena ini dalam bentuk tabel ya. Jadi ini kan ada 8 ya. Biasanya kita baca yang nilainya ada sedikit ya. Dalam hal ini, kalau untuk contoh ini sama ini ya. 0-nya ini ada 4, satunya juga ada 4. Biasanya kalau gitu kita membacanya yang paling sedikit aja. Jadi kalau untuk fungsi ini, kita bisa baca jadi fungsi bool ABC ditambah AB aksen tambah BC, dia bernilai 1 pada saat ya 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, dan 1, 1, 1. Itu ya. Jadi Anda nanti bacanya yang paling sedikit yang mana? Kalau yang 0 paling sedikit ya Anda bernilai 0 jika dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian suatu fungsi bool itu sebenarnya tidaklah tunggal, artinya mungkin saja ada 2 buah fungsi bool, tapi ternyata dia merupakan fungsi yang sama.
Nah, ini contohnya kalau saya punya fungsi bool yang pertama, ini masing-masing fungsi boolnya 2 variabel ya. Fungsi bool yang pertama adalah X aksen Y aksen, sedangkan fungsi bool yang kedua adalah X tambah Y, kemudian diaksenkan. Nah, kalau Anda lihat sekilas memang ini kelihatannya berbeda ya, tapi kalau kita menggunakan hukum De Morgan, Anda ingat kalau yang ini kan X ditambah Y kemudian diaksenkan itu sama dengan X aksen dikalikan Y aksen. Jadi artinya fungsi bool ini akan sama atau bernilai sama kalau Anda cari menggunakan tabel kebenaran. Kemudian saya juga punya fungsi bool. Yang pertama, fungsi bool dengan 3 variabel, ini X aksen, Y aksen Z, ditambah X aksen YZ, ditambah X Y aksen. Kemudian fungsi bool yang kedua, X aksen Z, ditambah X Y aksen. Nah, kalau lihat sekilas ini kayaknya berbeda gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan tabel kebenaran di sini, ternyata hasilnya itu akan sama. Nah, maka kita bisa katakan bahwa fungsi bool ini merupakan fungsi yang sama, gitu ya. Nah, padahal kalau di sini kalau dilihat ini apa namanya masing-masingnya terdiri dari 3 literal ya, sedangkan yang ini 2 literal. Tapi ternyata kalau kita hitung sama. Kemudian masuk ke prinsip dualitas. Misalkan saya punya himpunan S adalah fungsi bool yang melibatkan operasi biner penjumlahan, perkalian, dan operasi uner komplement ya. Kemudian jika pernyataan S bintang diperoleh dengan cara mengganti operasi kali dengan penjumlahan, kemudian operasi penjumlahan dengan kali, 0 dengan 1, 1 dengan 0, kemudian yang komplementnya tetap, ya, maka fungsi bool S star kita sebut sebagai dual dari S. Nah, ini contohnya, saya punya A kali 1 dikalikan 0 tambah A aksen sama dengan 0. Maka dualnya di sini yang berubah adalah operasi dan angka 0 dan 1-nya, gitu ya. Maka saya tuliskan A ditambah 0, tadinya perkalian, ini jadi penjumlahan, 0 ditambah A aksen. Nah, di sini 1 dikalikan A aksen. Maka hasilnya diperoleh, ini akan sama dengan 1. Ya. Jadi kan A tambah 0, A ya. Kemudian 1 kali A aksen adalah A aksen. A ditambah A aksen sama dengan 1. Ingat sifat yang pada fungsi bool kemarin ya. Kemudian contoh yang kedua, A dikalikan A aksen tambah B sama dengan AB. Maka dualnya di sini adalah A ditambah A aksen kali B itu sama dengan A tambah B. Sampai sini bisa dipahami tidak? Ada pertanyaan tidak sampai sini? Oke, bisa dipahami ya. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah cara membuat tadi fungsi dual ya dari bool. Nah, ini saya menggunakan hukum De Morgan. Misalkan saya punya fungsi boolnya adalah X dikalikan Y aksen Z aksen ditambah YZ. Maka di sini F aksennya adalah berarti kita menggunakan De Morgan ya. Berarti yang dari sini kita aksenkan, kemudian kita lakukan prosesnya ya. Maka ini X aksen, kemudian yang perkalian jadi penjumlahan. Ya, Y aksen, Z aksen ditambah YZ kemudian diaksenkan. Kita lakukan lagi penyederhanaan, maka dapat hasilnya adalah fungsi ini ya. X aksen ditambah Y tambah Z dikalikan Y aksen tambah Z aksen. Kemudian cara yang kedua, kita menggunakan prinsip dualitas. Di sini kita menentukan dual dari ekspresi boolean ya. Contohnya di sini
saya punya fungsi boolnya sama dengan yang tadi ya, dengan X dikalikan Y aksen Z aksen ditambah YZ. Maka dual dari F-nya itu pertama kita merubah hanya operasinya dulu gitu ya. Operasinya perkalian jadi penjumlahan, penjumlahan jadi perkalian. Dirubah seperti ini, kemudian kita komplementkan semua literalnya. Di sini X, maka jadi X aksen, Y aksen jadi Y, dan seterusnya. Ya, maka sehingga kita dapatkan dual dari fungsi boolnya adalah sebagai berikut. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Jadi bisa dengan dua cara, bisa menggunakan hukum De Morgan atau dengan menggunakan prinsip dualitas. Nah, di sini kita masuk ke penyederhanaan fungsi bool secara aljabar ya. Jadi kalau kita punya fungsi bool, kita bisa menyederhanakan fungsi bool tersebut. Nah, kenapa kita sederhanakan gitu ya? Karena nanti fungsi bool ini kan kaitannya dengan sistem digital ya. Jadi sistem digital itu kan dia akan lebih sederhana. Jadi kalau misalnya saya membuat suatu rangkaian, nanti kan aplikasinya ke dalam satu rangkaian ya. Jadi rangkaian itu, kalau kita ingin membuat suatu rangkaian, kita akan mencari minimum rangkaian atau minimum biaya yang diperlukan gitu ya. Jadi makanya kita menyederhanakan suatu fungsi bool. Nah, penyederhanaannya itu bisa secara aljabar, nanti kita bisa menggunakan Carnot map, atau juga bisa menggunakan Quine-Mikulski atau metode tabulasi, atau juga ada metode MEF ya. Nah, itu banyak metode. Nah, yang pertama mungkin kita akan membahas di sini secara aljabar dulu. Jadi kalau fungsi bool kita sederhanakan dengan secara aljabar itu kita menggunakan sifat-sifat yang kemarin kita bahas pada himpunan ya. Jadi ada sifat komutatif, asosiatif, tautologi, distributif, absorptif, komplement, double komplement, De Morgan, dan identitas. Ini akan kita gunakan. Nah, sekarang ada contoh nih. Sederhanakan fungsi bool berikut. Saya yang pertama dulu ya, saya tulis di sini. Saya punya fungsinya adalah nah, ini bisa kita gunakan sifat distributif ya. Berarti saya bisa tulis A kali A aksen B gitu ya, ditambah AC. Nah, dari sini kita bisa membuat sederhanakan jadi A kali A aksen, ingat kemarin hasilnya apa? 0 ya. 0 kali B kemudian ditambah AC. Nah, 0 kali B itu sama dengan 0 ya, ditambahkan tambahkan AC. Nah, menurut sifat identitas maka ini hasilnya adalah AC. Itu ya. Nah, sekarang yang B hasilnya apa yang B? Ya, saya punya AB aksen ditambah AB tambah A aksen B aksen ya. Jadi kita bisa gunakan di sini kita bisa gunakan sifat distributif ya. Di sini ada A B aksen kemudian tambah AB.
Nah, di sini saya bisa tulis A ini dikalikan B ditambah B aksen, gitu ya. Sorry, kebalik ya, maaf. Ini B aksen, yang ininya B, kemudian ditambah dengan A aksen, B aksen. Nah, ini hasilnya kan sama dengan, Anda ingat B aksen tambah B itu adalah 1 ya. Jadi ini A kali 1 ditambah A aksen, B aksen. A dikalikan 1 sama dengan A, gitu ya. Ini berdasarkan sifat identitas. A ditambah A aksen, B aksen. Nah, kemudian kita bisa menggunakan sifat distributif lagi ya. Distributifnya bisa saya tulis jadi A ditambah A aksen, kemudian dikalikan dengan A ditambahkan B aksen. Nah, ya. Ini sama dengan, Anda ingat A ditambah A aksen itu adalah 1 dikalikan dengan A ditambah B aksen. Maka hasilnya akan sama dengan A ditambah B aksen. Nah, ini yang cara pertama gitu ya. Jadi kita bisa menuliskannya itu yang berbeda. Saya tuliskan lagi ya, di sini caranya. Yang cara kedua, jadi di sini saya tuliskan AB aksen, kemudian ditambahkan AB, ditambahkan A aksen, B aksen. Nah, saya bisa menambahkan di sini apa nih? Saya bisa menambahkan berarti A, B aksen lagi ya. Saya tambahkan A, B aksen. Kenapa bisa saya tambahkan ke sini? Karena kita punya sifat tautologi, Anda ingat X ditambah X sama dengan X. Jadi yang AB aksen saya tulis AB aksen ditambahkan AB aksen. Kenapa saya tuliskan seperti itu? Karena di sini saya ingin menginikan. Sorry, sebentar, saya ada yang salah ya. Ini kali ini, terus ini, sebentar, ada yang salah nih. Berarti kan saya mau mengarah ke A tambah B aksen ya. Kalau A itu bisa kita peroleh dari sini, dapatnya ini A, yang ini B aksen. Oke, benar. Benar ternyata. Nah, dari sini kita bisa menuliskan, kita kelompokkan yang sama. Kalau yang dua suku ini yang samanya adalah A-nya ya. Maka saya bisa tulis A dikalikan B aksen ditambah B. Kemudian yang ini ditambahkan, ini yang samanya adalah B aksennya ya, maka saya tuliskan B aksen dikalikan dengan A aksen ditambah A. Nah, ingat di sini B aksen tambah B hasilnya adalah, kepencet nih. Nah, ini sama dengan saya tuliskan A kali 1 gitu ya, berdasarkan sifat apa kemarin? Sifat yang keempat ya, komplement ya. Jadi B aksen tambah B sama dengan 1, kemudian ini B aksen, A aksen tambah A juga 1 gitu ya. Maka nanti hasilnya adalah A ditambah B aksen. Nah, ini ada dua cara.
ya. Nanti Anda bisa menggunakan, terserah mau cara yang mana gitu ya. Kalau tadi kan kita lihat di sini sebenarnya ini A tambah A aksen B aksen itu sebenarnya juga sudah sederhana, tapi yang lebih sederhana itu adalah yang ini, yang paling bawah ini ya, A ditambah B aksen. Kenapa? Karena kalau di sini kalau kita ibaratnya dengan nanti membuat satu rangkaian, di sini membutuhkan ada 3 literal ya, ada A aksen, ada B aksen. Sedangkan kalau yang ini adalah saya hanya membutuhkan 2 literal saja, yaitu A dan B aksen saja. Jadi tentunya akan kalau dalam hal pembiayaan gitu ya, ini akan lebih murah gitu dibandingkan dengan yang kalau kita menggunakan yang ini. Ya, jadi yang lebih sederhana itu adalah ya ini sederhana. Ya, sampai sini bisa dipahami tidak? Oh ya, jangan lupa nanti jam 11.10 kalau nggak salah akan ada post test ya. Materinya adalah yang hari ini saya bahas. Jadi Anda mohon memperhatikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, saya punya fungsi boolnya adalah A tambah ini nggak kelihatan ada coretan sih ya. A ditambah A kali B aksen ditambah A aksen B. Ayo silakan, nggak ada yang mau mencoba ini? Apa hasilnya ini? Ya, Anda coba nanti Anda kirimkan di WA ya. Ini saya lewat dulu saja, saya lanjutkan. Nanti kita ke ini. Nah, sekarang saya masuk ke bentuk kanonik dan bentuk baku. Ya. Jadi tadi seperti tadi saya punya 2 fungsi bool ini ya. X aksen, Y aksen, kemudian ada X tambah Y aksen. Nah, ini adalah merupakan fungsi bool yang sama katanya. Nah, tadi kenapa bisa sama? Karena kita bisa menggunakan hukum De Morgan. Atau kalau Anda gunakan tabel kebenaran, ini juga hasilnya akan sama. Nah, kemudian ada juga nih fungsi yang contoh yang kedua. Saya punya fungsi F-nya adalah X aksen Y aksen Z ditambah X Y aksen Z aksen ditambah X Y Z. Kemudian yang G-nya itu adalah X tambah Y tambah Z dikalikan X tambah Y aksen tambah Z dikalikan X tambah Y aksen tambah Z aksen dan seterusnya gitu ya. Nah, ini merupakan fungsi bool yang sama. Nah, kenapa sama? Ya, seperti tadi, Anda bisa menggunakan hukum De Morgan atau juga bisa menggunakan tabel kebenaran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang minterm dan maxterm ya. Nanti terkait dengan fungsi bool dalam bentuk kanonik SOP, sum of product, ataupun juga bentuk kanonik POS ya, product of sum. Jadi kalau kita lihat ini adalah berarti ini apa nih? Penjumlahan dari perkalian variabelnya gitu ya. Sedangkan yang G ini adalah perkalian dari penjumlahan variabelnya. Jadi nanti di sini kita masuk ke pengertian tentang minterm dan maxterm dulu ya. Jadi kalau kita punya fungsi bool ya dengan n variabel, contohnya di sini variabelnya adalah x1 sampai xn, maka nanti suku-suku dalam fungsi bool tersebut dikatakan minterm apabila nanti bentuknya itu perkalian dari variabel xi atau xi aksen. Ya, itu adalah minterm. Jadi lambangnya ini adalah M kecil, lalu ada indeksnya. Nah, indeks ini menyatakan basis desimal dari string biner. Jadi contohnya kalau M0 ya, berarti kan minterm ke 0. 0 tuh basis desimalnya atau string biner dari 0 adalah kan 00. 00 itu berarti
kalau variabelnya di sini X1, X2, maka nanti M0 itu sama juga dengan X1 aksen dikalikan X2 aksen. Kemudian kalau minterm ketiga, misalnya minterm ketiga berarti Anda ingat 3 itu adalah kalau tuliskan dalam string biner adalah 1, 1 gitu ya. 1, 1. Nah, di sini berarti M3 itu dia akan sama juga dengan X1 dikalikan X2. Dan seterusnya gitu ya. Itu tentang minterm. Kemudian ada maxterm. Nah, maxterm ini munculnya itu dalam bentuk penjumlahan dari variabel xi atau xi aksen. Nah, kemudian lambang untuk maxterm itu M besar, nanti ada M besar berindeks. Ya, jadi indeksnya juga sama seperti tadi, tapi kalau yang maxterm Anda harus hati-hati di sini. Jadi kalau maxtermnya M0 ya, atau nanti ada tabelnya ya, saya lihatkan dulu sini. Nah, ini contohnya ini. Misalkan saya punya fungsi bool dengan dua variabel ya. Variabelnya adalah x dan y, maka kita punya 4 kemungkinan nih ya, 00, 01, 10, 11. Nah, kalau x-nya 0, y-nya 0 bisa dituliskan jadi x aksen, y aksen. Nah, ini dituliskan dalam bentuk minterm ya. Jadi perkalian dari variabel-variabelnya. Jadi kita tuliskan sini M0 ya. Kemudian M1. M1 itu kalau Anda ingat dalam string biner kan 01 ya. Maka dia dituliskannya ini X aksen Y. Begitupun dan seterusnya ini M2 dan M3. Nah, sekarang yang maxterm. Maxterm itu adalah misalnya contoh ini. Maxterm ke 0 ya. Maxterm 0 itu berarti 00, ingat Anda basisnya adalah 00 tetap ya, tapi penulisan sukunya di sini perhatikan. Untuk penulisan suku pada maxterm adalah kalau di sininya 0, maka di sini nulisnya harus x ya. 0 ini juga y. Jadi harus kebalikannya dengan yang ini. Ya, contohnya M1. M1 itu 01. Berarti Anda jangan sampai salah di sininya. X ini nyatanya 0 ya. Jadi X ditambah Y aksen. M2 adalah 10, berarti X aksen ditambah Y dan seterusnya. Ini adalah bentuk maxterm. Ya. Maxterm dari dengan yang dua variabel. Nah, ini ada contoh sekarang. Kalau saya punya fungsi bool A aksen, B aksen C, ditambah A, B aksen, C aksen, ditambah A, B, C. Ya, maka ini kita sebut fungsi bool ini terdiri dari 3 buah minterm. Jadi setiap sukunya ini disebut dengan minterm ya. Jadi A aksen, B aksen, C. Ini kira-kira minterm keberapa ini? Berarti 0, 0, 1 gitu ya. Berarti ini adalah minterm ke 1. Kemudian yang ini A, B aksen, C aksen. Berarti 1, 0, 0. Ini merupakan minterm ke berapa? 1, 0, 0. Minterm ke 4 ya ini ya. Jadi ini minterm ke 4. Terus yang A, B, C. Ini 1, 1, 1. Berarti ini adalah minterm ke 7 ya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Apa masih bingung tentang minterm? Bisa dipahami tentang minterm? Kalau diam berarti paham ya. Oke, saya lanjutkan. Oh iya, tanya silahkan. Untuk menentukan minterm keberapanya itu gimana sih, Bu? Masih bingung aku. Oke, baik, saya ulangi lagi. Jadi, untuk menentukan minterm keberapa, Anda ingat, jadi angkanya ini, contohnya ini ya, A aksen, B aksen, C. Berarti kan saya bisa menuliskan nih,
001. Nah, 001 kalau Anda tuliskan, atau saya pakai teks dari sini ya. Saya tulis dulu di sini. Kan tadi A aksennya itu berarti kan 001 ya. 001 ini kan kalau Anda ingat lagi dalam basis berapa? Biner ya. Berarti kan saya tuliskan 0 dikalikan 2 pangkat berapa nih? 2 itu ya. Terus ditambahkan 0 dikalikan 2 pangkat 1 ditambahkan 1 kali 2 pangkat 0 ya. Nah, Anda ingat ini kan penulisan dalam basis ya. Berarti 0 dikali, saya tuliskan berarti ini 0 dikalikan 4 ditambah 0 dikalikan 2 ditambah 1 dikalikan 1 itu ya. Maka hasilnya ini kan sama dengan 1. Maka yang A aksen, B aksen, C ini merupakan, jadi saya bisa tuliskan yang A aksen, B aksen, C ini mintem ke 1 gitu ya. Nah, sekarang saya coba lagi. Ada yang A, B, C. A, B, C itu berarti kalau saya tuliskan kan ini 1, 1, 1 gitu ya. Ini mintem. Nah, berarti Anda bisa tulis 1 dikalikan 2 pangkat 2 ditambahkan 1 kali 2 pangkat 1 ditambahkan 1 kali 2 pangkat 0. Nah, ini akan sama dengan berarti 4 ditambah 2 ditambahkan 1 gitu ya. Maka ini hasilnya sama dengan 7. Oke, jadi Anda bisa tuliskan ABC itu merupakan mintem ke 7. Gitu. Sampai sini bisa dipahami tidak? Bisa dipahami? Oke, bisa. Nah, sekarang saya buka. Coba Anda tuliskan di sini. Saya tulis. Coba Anda tuliskan mintem ke 13. 13 berarti variabelnya apa? Silakan dicoba. Mintem 13 berarti apa? Jadi Anda ingat 13 itu berarti kalau dituliskan dalam biner berarti berapa? Nah, 13 kira-kira berapa variabel nih ya? Kan tadi kalau kita punya 3 variabel berarti kan ada 0 sampai 7 ya. Jadi gini, kalau kalau Anda ingat tadi kalau misal 3 variabel itu kan berarti kita punya 8 kemungkinan ya. 8 kemungkinan. Nah, 8 kemungkinan itu nanti kita mulai mintemnya dari 0. Jadi, untuk yang 3 itu adalah M0 sampai M7. Nah, sekarang kalau 13, nah 13 ini berarti kan lebih dari yang M7 ya. Nah, ini berarti kita M13 itu adalah fungsi bool dengan 4 variabel nanti. Ya, misalkan variabelnya adalah A, B, C, D. Nah, berarti mintem ke 13 tuh jadinya apa?
Ada yang menjawab A, B, C, aksen D, tanya nih. Delvi. Yang lain? Karina menulis A, B, C, aksen D juga. Yang lain? Oke, trio iya katanya. Anissa iya. Oke, Jaka, Bagas. Oke. Berarti M13 itu adalah A, B, C, aksen D. Anda bisa ya. Sekarang coba Anda tuliskan minterm ke 21. Minterm ke 21 apa? Nah, 21 berarti berapa? 5 variabel ya? Ya, berarti kalau 4 variabel itu kan tadi sampai berapa kalau 4? 16 ya, atau sampai 15, 0 sampai 15. Nah, 21 itu adalah 5 variabel. Oke. Hasilnya pada menjawab A, B aksen, C, D aksen, E. Oke, pada bisa semua ya. Udah pada paham berarti tentang minterm. Sekarang saya masuk ke maxterm. Nah, contoh yang berikutnya di sini adalah saya punya fungsi boolnya A tambah B tambah C dikalikan A tambah B aksen tambah C dikalikan A tambah B aksen tambah C aksen kalikan A aksen tambah B tambah C aksen. Nah, ini adalah fungsi bool yang terdiri dari 4 buah maxterm. Maxtermnya adalah A tambah B tambah C, dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kita ingin mengecek A tambah B tambah C itu maxterm keberapa ya, gitu ya. Nah, ini saya hapus dulu. Jadi di sini kalau saya punya A tambah B tambah C, berarti Anda ingat kalau ini kan maxterm. Kalau maxterm itu, nah kalau variabelnya A, Anda tulisnya 0 ya. Jadi ini 0, 0, 0 ya. Maka A tambah B tambah C itu merupakan ini sama dengan maxterm, M besar. Maxterm ke 0 ya. Karena Anda bacanya kalau A jadi 0 gitu ya, A aksen jadi 1. Nah, kemudian kalau A tambah B aksen ditambah C ya, itu berarti kan sama dengan apa berarti ini? 0, 1, 0 ya. 0, 1, 0 sama dengan maxterm M besar. Maxterm ke 2 gitu ya. Nah, kemudian yang A
tambah B aksen ditambah C aksen. Berarti Anda tuliskan ini 1, 0, 0. Ini sama dengan makstem ke berapa? Makstem ke 4. Kemudian satu lagi A aksen B C aksen. Berarti ini adalah 1, 0, 1. Ya, sama dengan makstem ke 5. Oke. Sekarang Anda coba cari ya. Makstem ke 12 sekarang. Makstem 12 itu apa kira-kira? Silakan, makstem 12. Ingat kalau makstem dituliskan dalam bentuk apa tadi? Makstem itu penjumlahan ya. Kalau yang dalam bentuk perkalian itu tadi mintem. Jadi kalau makstem 12, ayo belum ada yang benar ini, makstem. Oke, ya makstem itu berarti perkaliannya, penjumlahan ya. Makstem 12 itu kan berarti bisa dituliskan 12 itu apa berarti? 1 itu ya. 1 0 1 1 0 0 ya. Nah, 1 1 0 0 itu berarti Anda ingat satunya itu berarti, nah ini hati-hati jangan sampai salah. Kalau yang makstem itu nanti bacanya 1 jadi 0, 0 jadi 1 ya. Jadi karena ini 1 1 0 0, jadi nanti A aksen ditambah B aksen ditambah C ditambah D. Oke, sudah pada bisa. Sekarang makstem ke 28. Makstem 28 apa? Oke, 28 berarti 5 ya, 5 variabel. Ya, makstem 28 itu berarti A aksen tambah B aksen tambah C aksen tambah D tambah E. Ya, saya rasa Anda udah pada bisa ya. Saya lanjutkan. Sekarang kita ingin membuat nanti dalam bentuk sok dan posnya ya. Nah, ini penjelasan yang tadi ya. Jadi kalau mintem dan makstem itu bisa dibentuk dari tabel fungsi bool. Ya, bisa pakai tabel. Jadi nanti kalau dalam mintem 0 itu dalam bentuk komplement, kalau 1 variabel tanpa komplement. Tapi kalau makstem kebalikannya ya. Jika 0
Jika 0, maka variabel dinyatakan tanpa komplement, sedangkan 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Sebentar, saya ngecas dulu. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini tadi tabel untuk minterm dan maxterm ya. Ini untuk dua variabel. Kemudian, nah ini penjelasannya tadi sudah saya jelaskan ya tentang indeksnya. Saya lewat. Nah, ini minterm dan maxterm dari 3 peubah ya. Ini juga saya lewat saja, Anda sudah paham. Nah, kemudian kita masuk ke bentuk sum of product dan product of sum ya. Jadi yang pertama kita ke sum of product dulu. Kenapa? Karena yang sum of product itu lebih mudah dibandingkan yang product of sum. Karena kalau product of sum itu kan kayak tadi ya maxterm. Kalau maxterm itu membacanya kan terbalik dan jadi seringnya terkecoh di situ. Jadi lebih mudah adalah kita menggunakan yang SOP dulu ya. Kemudian ini penjelasan tentang sum of product. Jadi nanti bentuknya adalah penjumlahan dari hasil kali, penjumlahan minterm ya di sini. Nah, penulisannya, notasinya nanti saya bisa menuliskan untuk yang sum of product itu notasinya kita pakai sigma. Kenapa? Karena penjumlahan dari minterm. Jadi contohnya nih, saya punya MI ditambahkan MJ. Saya bisa tulis jadi sigma I, J. Jadi artinya penjumlahan dari minterm ke I dan minterm ke J saja di sini. Ya. Kemudian kalau product of sum atau yang post, notasinya nanti kita pakai notasi perkalian ya, seperti kayak Pi ya, ini ya, perkalian. Jadi kalau saya punya M besar I dikalikan M besar J, maka bisa tuliskan seperti ini notasinya. Oke, sekarang saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang ada contoh. Saya punya fungsi boolnya adalah A aksen, B aksen C, ditambah AB aksen C, ditambah ABC. Nah, ini kita cari. A aksen, B aksen C merupakan minterm ke-1. Kemudian, A, B aksen, C aksen minterm ke-4, ABC minterm ke-7. Maka saya bisa tuliskan notasinya seperti ini. Ini adalah fungsi SOP ya. Kemudian yang post. Yang post itu contohnya ini fungsinya. Nah, kita cari A tambah B tambah C itu merupakan maxterm ke-0, kemudian A tambah B aksen tambah C, maxterm ke-2, dan seterusnya gitu ya. Maka bisa saya tuliskan fungsi bool dari GABC ini adalah perkalian dari maxterm ke-0, 2, 3, 5. Anda tuliskan cukup indeksnya saja di sini. Itu ya. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang saya ada contoh. Nyatakan fungsi bool berikut ini ke dalam bentuk SOP dan POST. Nah, ini kan kalau bentuknya kalau Anda lihat masih campuran ya. Jadi kalau bentuknya kita harus merubah yang fungsi ini ke dalam SOP. Anda ingat SOP itu tadi adalah sum of product. Jadi Anda harus membuat penjumlahan dari perkalian-perkaliannya. Nah, di sini saya keluar dulu, kita pakai yang kertas kosong dulu ya. Oke, ini saya tulis besarkan dulu.
sini kita punya tadi fungsi boolnya adalah X aksen Y ditambah XZ tadi ya, XZ kemudian diaksenkan ditambahkan dengan X. Nah, kita ingin membuat dalam bentuk SOP ya. Oh iya, saya lupa tadi. Jadi untuk yang minterm dan maxterm itu harus memuat semua variabelnya ya. Jadi contohnya kalau yang di sini kita punya fungsi boolnya ini kan 3 variabel nih ya, X, Y, Z. Yang di sini saya punya X aksen Y, berarti kan kurang variabel Z. Yang ini saya kurang variabel Y ya. Terus yang X ini kurang variabel Y dan Z. Maka nanti kita harus menambahkan variabel-variabel yang kurang. Oh, sorry. Ini X aksen Z ya. Ya, saya ganti di sini. Oh, kehapus. Saya ulangi lagi aja deh. Jadi saya punya tadi fungsinya X aksen Y ditambahkan X aksen Z gitu ya. Kemudian diaksenkan terus ditambah X. Oke. Kita ingin membuat dalam bentuk SOP. Nah, di sini langkahnya adalah kita bisa menggunakan karena ini tadi ada aksennya gitu ya, di sini saya bisa menggunakan sifat De Morgan ya. Berarti saya punya apa hasilnya nih? Berarti kan kalau X aksen jadi X ya, atau saya tuliskan dulu aja gini deh, bertahap. X aksen Y diaksenkan, kemudian operasi tambah jadi kali. Yang ini X aksen Z saya aksenkan, kemudian ditambah X. Atau saya tulis di sini, kalau kita jabarkan jadi X aksen diaksenkan lagi jadi X ya. Kemudian ini tambah X ditambah Y. Y aksen dikalikan, ini adalah apa berarti? X ditambahkan dengan Z aksen. Z aksen kemudian ditambahkan dengan X. Nah, ini bentuknya juga belum apa tadi penjumlahan dari perkalian ya, belum ya ini ya. Maka kita harus gimana nih merubahnya? Nah, di sini kita bisa menuliskan atau kita bisa gunakan sebentar, ini malah lebih gampang ke pos ini ya. Kalau udah ke ini. Ya, bisa. Kalau kita gunakan sifat distributif gitu ya. Kalau kita gunakan sifat distributif, ini kan hasilnya akan sama dengan, nah ini Anda kalikan ya. X kali X itu adalah X ya. Kemudian ditambahkan dengan, Anda ingat distributif ya, X tambah Y aksen dikalikan X tambah Z aksen itu hasilnya X ditambah
Y aksen, Z aksen. Ya, terus ini ditambahkan X. Ya, Anda ingat-ingat ya. Atau saya tulis di sini berdasarkan sifat distributif gitu ya, biar Anda ingat. Kemudian Anda ingat di sini ada sifat, kita bisa gunakan sifat tautologi ya. X ditambahkan dengan X berarti kan hasilnya X. Ya, ditambah Y aksen, Z aksen. Ya, ini kita gunakan sifat tautologi. Kemudian, nah, kita ingin membentuk, tadi seperti saya bilang tadi, kalau minterm dan maxterm harus memuat semua variabelnya. Untuk suku yang pertama, ini X, berarti kurang variabel Y dan Z ya. Kalau yang suku kedua, kurang variabel X. Nah, di sini kita bisa gunakan, saya bisa tuliskan gini ya. Karena sifat identitas, Y aksen, Z aksen. Ini sifat identitas. Kemudian, ini akan sama dengan, nah satunya itu, kita ingat sifat komplement, satu itu adalah, kemana apa? A tambah A aksen gitu ya. Tapi di sini karena kita ingin mengarahnya variabel yang Y dan Z yang belum ada, maka saya bisa tuliskan di sini. Satunya itu adalah Y ditambahkan Y aksen. Kemudian yang satunya lagi, di sini saya bisa tuliskan Z ditambahkan Z aksen. Ya. Ditambahkan, ini berarti kurang variabel X, jadi X ditambahkan X aksen, Y aksen, Z aksen. Ya. Ini berdasarkan sifat identitas ya. Komplement. Sifat yang komplement. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nih. Kita bisa mengalihkan di sini ya. X, atau biar Anda nggak bingung, saya tuliskan di sini. Yang ini kita kalikan dulu ya. Berarti YZ ditambahkan Y aksen Z ditambahkan apa nih? YZ, Y aksen Z, terus YZ aksen ya. YZ aksen ditambahkan Y aksen, Z aksen. Kemudian ditambah dengan yang ini, yang belakang kita kalikan, jadinya X, Y aksen, Z aksen, ditambahkan X aksen, Y aksen, Z aksen. Nah, kemudian kita jabarkan. Ini berarti X, Y, Z ditambahkan X, Y aksen Z ditambahkan X, Y, Z aksen. Oh iya, karena tadi kan variabelnya urutannya di sini X, Y, Z ya. Berarti nanti Anda juga membuatnya di sini urutannya X, Y, Z ya. Jangan misalnya Y-nya di depan, X-nya di mana sembarang gitu. Kenapa? Nanti untuk menentukan posisi dari dia minterm ke berapa gitu ya. Karena kan kalau misalnya tadi ini kan berarti kan 1, 1, 1 gitu ya. Kalau Anda salah mengurutkan nanti jadi salah minterm ke berapanya. Oke. X, Y aksen Z ditambah X, Y, Z aksen ditambah X, Y aksen, Z aksen, kemudian ditambahkan X, Y aksen, Z aksen, ditambahkan X aksen, Y aksen, Z aksen. Nah, di sini kalau Anda perhatikan ada yang sama tidak? Ada yang sama ini ya. Y aksen, Z aksen ini sama.
Artinya apa? Kita bisa gunakan sifat tautologi, jadi kita cukup menuliskannya satu saja, ya. Yang lainnya kan tidak ada ya. Maka saya bisa tuliskan di sini. Ini sama dengan XYZ ditambahkan XY aksen Z ditambahkan XYZ aksen ditambah XY aksen Z aksen, kemudian ditambahkan X aksen Y aksen Z aksen. Nah, sudah semua ya. Maka kita bisa tuliskan. Ini akan sama dengan minterm ke berapa nih? X, Y, Z. Berarti kan minterm ke, ini berapa nih? 1, 1, 1. Minterm ke 7 ya. Minterm ke 7 ditambahkan, ini berarti minterm ke berapa nih? Ke 5. Ditambahkan, ini minterm ke 6. Ditambahkan minterm ke 4. Ditambahkan minterm ke 0 ya. Nah, maka nanti bisa dituliskan. Nah, ini notasi sigmanya nggak ada, saya tulis sigma biasa gini aja ya. Nanti Anda pakai nulisnya nggak gini. Nah, itu sigma ke, nah ini biasanya diurutkan dari yang terkecil ya. Jadi 0, 4, 5, 6, 7. Jadi ini dalam bentuk SOP. Ya, sampai sini ada pertanyaan tidak? Atau masih bingung atau tidak ini? Pokoknya intinya kalau SOP Anda harus buat menjadi bentuknya penjumlahan dari perkalian-perkalian variabelnya gitu ya. Nanti kalau POS itu adalah berarti perkalian dari penjumlahan variabelnya. Nah, ini fungsi bool yang ini saya bisa tulis dalam bentuk SOP adalah minterm ke 0, 4, 5, 6, 7. Ada pertanyaan tidak? Belum ada, Bu. Oke. Sekarang saya lanjutkan ke dalam bentuk yang POS ya. Saya tuliskan lagi di sini. Ya, sorry. Sekarang dengan fungsi yang sama ya. Fungsinya sama. Kita ingin mencari dalam bentuk POS ya. Jadi di sini langkahnya sama seperti tadi, kita bisa gunakan De Morgan dulu. X ditambah Y aksen, yang ininya adalah X ditambahkan Z aksen ya. Ini ditambahkan X. Oke.
Nah, kalau ingat kalau tadi itu yang apa namanya? eh pos itu adalah perkalian dari penjumlahan variabel-variabelnya ya. Nah, ini yang ini sudah terlihat, tapi yang ini masih belum ya, ada tambah. Nah, di sini kita bisa gunakan, seperti tadi kita gunakan sifat distributif. Jadi distributifnya di sini adalah, saya tuliskan gini ya, X ditambahkan, X ditambah, Y aksen, Y aksen. Oh ya, saya lupa. Ini ada kurungnya di sini. X ditambah dengan X ditambahkan Z aksen. Nah, Anda ingat ya, ini kita gunakan distributif. Jadi kalau saya punya X ditambah YZ, itu misalnya ya, atau jangan pakai X deh. A ditambah BC, saya bisa tuliskan sama dengan A ditambah B dikalikan A ditambah C. Nah, ini sifat ini kita gunakan. Jadi, yang ini A-nya gitu ya, ini B, yang ini C-nya. Jadi, kita bisa gunakan sifat itu, maka di sini hasilnya akan sama dengan, nah, Anda perhatikan nih, X tambah Y aksen. Ini ada sifat tautologi, saya bisa tuliskan jadinya ini adalah, apa berarti? X ditambahkan Y aksen. Itu ya. Kemudian yang suku yang kedua berarti X ditambahkan Z aksen. Ini dari sifat tautologi. Kemudian, nah ini bentuknya sudah dalam bentuk perkalian dari penjumlahan-penjumlahan ya, tapi ada variabel yang kurang. Suku yang pertama kurang variabel Z. Suku kedua kurang variabel Y. Maka di sini kita bisa tuliskan. Jadi ini X ditambah Y aksen, saya tuliskan gini, ditambahkan 0 gitu ya. Ini X tambah 0 ditambahkan dengan Z aksen. Nah, 0-nya itu, ini berdasarkan sifat identitas. Kemudian, kita ingat lagi, ada sifat, komplement. 0-nya itu, jadi kan A kali A aksen sama dengan 0 ya. Tapi di sini karena kita kurang variabelnya Z, maka saya bisa menuliskan yang itu adalah berarti tambah Z aksen gitu ya. Karena Z kali Z aksen sama dengan 0. Kemudian yang di sini X ditambahkan Y aksen ditambahkan dengan Z aksen. Ini dari sifat komplement. Kemudian dari sini, nah kita ingat lagi, dari sifat ini kan bentuknya, ini ada dua suku ya, harusnya kan satu suku. Jadi kita bisa gunakan sifat distributif seperti ini. Jadi yang A-nya adalah X tambah Y aksen, sedangkan B-nya adalah Z, C-nya adalah Z aksen. Maka kita bisa dapatkan di sini hasilnya berarti apa nih? X ditambah Y aksen ditambahkan Z gitu ya. Kemudian X ditambahkan Y aksen ditambah Z aksen. Terus yang ini juga sama ya. Ini juga sama. Kita gunakan sifat distributif, jadinya ini X ditambah Y
ditambah Z aksen, kemudian ini X ditambah Y aksen ditambah Z aksen. Ini dari sifat distributif. Nah, ada yang sama nggak? Di sini kita harus ngecek lagi kayak tadi. X, Y aksen, nggak ada yang sama ya? Oke, tidak ada yang sama. Kalau tidak ada yang sama ya sudah. Berarti tinggal kita ngecek ini max term keberapa. Berarti ini berapa nih? 0, 1, 0 ya. 0, 1, 0. Jadi ke 2. Dikalikan max term keberapa ini? Ini 0, 1, 1. Jadi max term ke 3. Dikalikan max term keberapa ini? 0, 0, 1. Max term ke 1. Dikalikan yang ini 0, 1, 1. 0, 1, 1. Oh, ini saya sama ya? Ya, sama nih. Sorry. Berarti tinggal bisa dihapus ini. Ya. Berarti ada berapa nih? Yang ini ya. Oh, ini belum nih tadi nih. Berapa nih? Ini 0, 0, 1. Max term ke 1. Kehapus ya. Nah, yang ini kan sama. Jadi, ini bisa saya tuliskan. Jadi, max termnya 1, 2, 3 ya. Nah, ini simbolnya susah nih. Ya udah, nanti Anda bisa tulis aja simbolnya. Berarti P 1, 2, 3. Ini yang pos. Kira-kira ada pertanyaan tidak sampai sini? Untuk yang posnya. Tidak ada pertanyaan? Sekarang kalau Anda perhatikan ya, ini fungsi yang posnya adalah jadi max term ke 1, 2, 3. Sedangkan yang sopnya adalah max term ke 0, 4, 5, 6, 7. Jadi artinya apa? Jadi artinya kalau Anda punya, ini kan 3 variabel ya, fungsinya sopnya itu 0, 4, 5, 6, 7, maka posnya itu selain yang ini gitu ya. Berarti ini 1, 2, 3. Tapi kalau dalam ujian Anda nggak boleh langsung mengkonversi. Jadi harus dicari seperti langkah yang saya kerjakan ini. Nah, tapi Anda udah punya gambaran kan kalau misalnya posnya adalah yang ini 04567 maka ini sopnya 04567 maka posnya adalah selain yang ini gitu ya. Tapi langkahnya mengerjakannya harus seperti ini. Tidak ada pertanyaan dari sini? Kalau tidak ada, kita coba latihan ya. Nah, untuk yang nomor 2, ini diberikan tabel berikut gitu ya. Anda disuruh membuat nyatakan dalam fungsi sop dan pos. Nah, kalau tabel seperti ini gampang. Jadi yang sopnya itu adalah yang angkanya 1 di sini. Ya. Yang bernilai 1. Sedangkan yang posnya itu berarti yang angkanya 0. Jadi kalau dituliskan, kalau saya tulis ya, di sini yang bentuk sop, yang sopnya ini berarti F, X, Y, Z ini sama dengan berarti adalah kita lihat yang nilai 1 itu ada di ini ya 0, 0, 1 berarti X aksen Y aksen Z. Ingat sop berarti penjumlahan dari perkalian-perkalian
Maka yang ini satu lagi di sini berarti X aksen YZ ya. Ditambahkan X Y aksen Z aksen. Ditambahkan yang terakhir adalah X Y Z. Oke, ini adalah yang bentuknya SOP. Nah, bentuk yang posnya tinggal Anda cari yang 0 ini ya, yang nilainya 0. Tapi Anda hati-hati dalam menuliskan variabelnya. Anda ingat nanti kalau 0 jadi variabelnya jadi 1 gitu ya. Kalau yang 1 jadi 0. Ya, itu Anda latihan saja di rumah. Untuk yang posnya ya. Silakan Anda coba yang nomor 3. Saya buka di sini aja boleh, silakan Anda coba dalam bentuk SOP dan